Dan pemirsa, saat ini kami juga terhubung lewat sambungan telekonferensi dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Agustin. Mbak Esther, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Ya, Mbak Esther, ini pagi hari, awal pekan, awal pagi sekali kita dengar Peri Warjio mundur sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ini sesuatu yang sudah Anda dengar desas-desusnya, Mbak Esther, atau memang mengejutkan juga? Bagi saya ini sih mengejutkan, Mbak Esther. Bagaimana, Mbak? Iya, kalau menurut saya ini hal yang mengejutkan ya, karena kalau kita lihat Bank Indonesia dengan kepemimpinan Pak Peri ini kan sudah berlangsung 7 tahun gitu ya. Nah, Ya, menurut saya ini hal yang sangat mengejutkan gitu. Nah, mungkin buat pasar juga sangat mengejutkan. Nanti kita lihat saja apakah memang dampak dari pengunduran Gubernur Bank Indonesia ini akan memang berpengaruh ya pada pergerakan nilai tukar, IHSG dan beberapa obligasi gitu ya yang ada di pasar gitu, Bung Leo. kalau Anda lihat, ini kan saat ini fungsi dari Gubernur Bank Indonesia, Mbak Esther, dilaksanakan oleh pejabat Gubernur sementara, Mbak Destri Damayanti, yang juga adalah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Anda lihat ini akan mulus, maksud saya kepemimpinan sementara ini, mungkin paling penting adalah dalam fungsi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, atau akan seperti apa, Mbak Esther, pandangan Anda? Ya, kalau menurut saya dengan adanya Bu Destri yang memang sudah punya track record ya di Bank Indonesia cukup lama, ini harapannya bisa membuat smooth ya transisi antara kepemimpinan dari Pak Peri ke Bu Destri gitu. Nah, namun demikian ke depan gitu karena eh, satu stabilitas nilai tukar tidak hanya butuh kompetensi dari expert dari moneter, tetapi juga punya pengetahuan lebih terkait dengan sektor real ya, dengan fiskal, sehingga kedepannya ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan gitu ya Ya. untuk Bu Desri bisa mengawal stabilitas harga dan nilai tukar. Dengan pengalaman pernah di sektor swasta, Mbak Esther, Bu Destri ini, kemudian juga pernah di lembaga penjamin simpanan, salah satu komisioner, juga ini sekarang di Bank Indonesia. Sebegitu panjang track recordnya, Anda lihat kalau kita berandai-andai nih, Mbak Esther, apakah seorang Destri Damayanti boleh untuk menjadi kandidat Gubernur BI definitif berikut, atau bagaimana pandangan Anda, Mbak Esther? Saya rasa chance untuk Bu Destri ini relatif besar ya, karena beliau sudah punya pengalaman di LPS, kemudian beliau juga sudah punya pengalaman di Bank Mandiri gitu ya, dan di Universitas Indonesia juga sudah punya pengalaman. Artinya Ya. secara teori ya maupun best practice beliau punya pengalaman. Namun demikian tentu saja bahwa kandidat Gubernur BI yang selanjutnya ini kalau bisa tidak terafiliasi dengan partai politik gitu, karena kaitannya dengan independensi bank sentral gitu, Mas Ya. Bung Leo. Independensi Bank Sentral ini menjadi sesuatu yang terus disorot oleh kita semua, Mbak Esther, terutama pada saat kemudian Bank Sentral harus memilih pro growth atau pro stability. Kalau kita lihat ketika beberapa waktu yang lalu nilai tukar rupiah terdesak sampai 18.000 sekian per dolar Amerika, Bank Indonesia terpaksa menaikkan BI rate-nya 1%, 100 basis poin, dan itu dikatakan memang dengan tegas bahwa untuk pro stability, menjaga nilai tukar rupiah. Di bawah Destri Damayanti dan nanti maksud saya Gubernur definitif Bank Indonesia, apakah Anda lihat peran Bank Indonesia ini akan bisa terus dilakukan selain mendukung pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga
stabilitas nilai tukar atau seperti apa, Mbak Esther? Ya, kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah ya, terutama Bank Indonesia yang selalu menggunakan instrumen tingkat suku bunga untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar. Nah, ini juga harus dicermati gitu ya, karena satu-satunya instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia itu hanya pada tingkat suku bunga. Padahal kalau kita bicara instrumen moneter ini kan banyak sekali ya. Tetapi saya juga mengerti bahwa instrumen tingkat suku bunga ini paling efektif ya untuk bisa menghold capital outflow yang Ya, nantinya akan keluar gitu. Tetapi ke depan saya rasa Bank Indonesia harus terus aktif ya untuk tidak hanya menstabilitaskan nilai tukar ya dan harga, tetapi juga aktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah tetap melakukan koordinasi dengan otoritas fiskal, karena kita lihat di sini juga dominansi fiskal juga relatif kuat ya ya. untuk bisa mempengaruhi independensi bank sentral. Nah, di sisi lain kalau kita lihat Bank Indonesia juga harus terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menghasilkan devisa negara yang lebih banyak. Karena ujung-ujungnya apa? Oke, Untuk stabilitas baik, nilai tukar ini kan harus ada baik, devisa negara yang cukup gitu, baik. Bung Leo. Mbak Esther tahan dulu, saya ingin bergabung bersama rekan saya Insan Suwardi yang saat ini ada di Bursa Efek Indonesia. Insan, perdagangan saham dibuka mungkin 1-2 menit lagi. Bagaimana Anda mendengar pandangan dari para pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia, Insan? Leo, menarik kalau kita lihat pada pagi hari ini, pada pagi yang baru saja diselesaikan langsung oleh Bank Indonesia, lewat konferensi pers bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyampaikan bahwa mundurnya nama Peri Warjio dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia ini memberi salah satu sentimen terkait pergerakan pasar pada hari ini. Meski kita akan nantikan 1 menit lagi pembukaan pasar dari perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang akan langsung merespon bagaimana pergerakan para pelaku pasar terkait sejumlah sentimen yang akan mempengaruhi perdagangan ataupun pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Nah, kalau kita lihat pada perdagangan pekan lalu, pada akhir Jumat, yang mana indeks juga mengalami koreksi 1,88%, yang mana ini didominasi atas sejumlah sentimen dari global, mulai dari bagaimana pergerakan konflik dari Timur Tengah yang mempengaruhi ekonomi secara global, termasuk bagaimana perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Saat kami lakukan konfirmasi terhadap sejumlah pengamat pasar modal, menyampaikan pandangannya pun cukup beragam. Ada yang menyebutkan bahwa dari sebagian pasar modal Indonesia ini akan cenderung merespon dari mundurnya Gubernur Bank Indonesia ini secara singkat, namun ada juga yang menilai ini tidak akan berpengaruh besar. Pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan lihat, Leo dan juga pemirsa, bagaimana pasar mempengaruhi ataupun juga merespon terkait mundurnya nama Peri Warjio dari kursinya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dibuka pukul 9 waktu Indonesia Barat, saat ini indeks langsung mengalami pelemahan 0,28% atau pelemahan tipis di level 6.177. Pelemahannya sekitar 14 basis poin dan telah mencatatkan nilai transaksi 342 miliar rupiah, Reo. Nah, kalau kita lihatnya juga selaras dengan tanggapan ataupun pandangan yang kami konfirmasi dari pengamat pasar modal Mira Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, yang menyebutkan bahwa dari pandangannya terkait mundurnya nama Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia sebelumnya yang saat ini digantikan pejabat sementara lewat Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti, yang menyebutkan bahwa pasar akan merespon sebagai sebuah sentimen yang mempengaruhi pelemahan secara jangka pendek. Investor cenderung akan bersikap wait and see, sehingga ini akan mempengaruhi volatilitas pasar, terutama pasar keuangan, yang juga memiliki pengaruh terhadap meningkatnya volatilitas di pasar obligasi. Namun kalau kita lihat, ini juga menjadi salah satu hal yang dinantikan oleh para pelaku pasar terkait bagaimana langkah selanjutnya dari Gubernur Bank Sentral untuk mengisi serta melakukan percepatan tugas setelah Peri Warjio meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Nah, kalau kita lihat memang proses ini akan dinantikan bagaimana transisi kepemimpinan, lalu juga terkait dengan transparansi kepemimpinan dalam proses pergantian Gubernur Bank Indonesia yang baru nantinya. Ini menjadi salah satu hal yang akan dilihat oleh pasar. Sehingga ini masih akan kita respon ataupun kita akan nantikan seperti apa
pergerakan ataupun juga upaya dari Bank Sentral untuk menjaga kesinambungan kebijakan moneter dalam rangka mundurnya Peri Warjio dari Gubernur Bank Indonesia dan posisi dari penggantinya pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti yang akan melanjutkan tugasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu. Suwardi. Leo. Ya, Anda masih mendengar saya tentunya. Saya melihat di monitor di belakang Anda dalam waktu 1 atau 2 menit itu nilai transaksi hampir 1 triliun rupiah. Kalau saya lihat di monitor saya, yang membuka perdagangan pada pagi ini adalah beberapa saham blue chips dengan semua saham pada saat ini harganya turun. Bank Mandiri, BMRI turun sekitar 0,7% di 4.100, BCA turun 1,6% di 6.175, BRI turun 0,3% di 2.940, dan ada beberapa saham lapis kedua, lapis ketiga. Tetapi kalau kita melihat memang perdagangan masih sangat tipis, baru sekitar 1 triliun rupiah. Para investor kelihatannya menahan diri untuk tidak melakukan penjualan saham. Secara teknikal, analis yang mungkin sempat Anda hubungi, Insan, memperkirakan berapa titik support atau level support indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia untuk hari ini. Leo, kalau kita lihat secara value ataupun secara nilai transaksinya, benar kata Anda kalau kita lihat 5 emiten yang saat ini mendominasi perdagangan nilai saham pasar modal Indonesia pada pembukaan pagi hari ini masih didominasi oleh saham lapis 1 ataupun blue chip. Kalau kita lihat 3 diantaranya merupakan dari perbankan milik 2 perbankan milik negara, sementara 1 perbankan ini adalah 1 perbankan swasta, yakni dari BMRI yang saat ini kami pantau juga mengalami pelemahan 0,73%, ada juga dari BBRI yang saat ini juga melemah 0,3%, selanjutnya dari BBCA ini juga mengalami koreksi sekitar 1,2%, sementara untuk 2 emiten lainnya mulai dari TPIA ataupun Chandra Asri yang melemah juga 0,95 dan juga saat ini dari Bumi Resources yang juga melemah 1,75%. Nah, kalau kita lihat Leo, bagaimana pandangan dari pengamat pasar modal terkait dengan pergerakan pada pagi hari ini? Misalnya dari pengamat pasar modal Mirae Asset Sekuritas menilai bahwa titik support pada perdagangan sepanjang hari ini akan dimulai di level 6.137 sampai dengan di resisten 6.416. Nah, kalau kita lihat memang secara historisnya masih asing mencatatkan nilai outflow ataupun secara daily sebesar 1,25 triliun. Sementara secara year to date, artinya sejak awal tahun hingga saat ini, asing telah melepaskan kepemilikannya di pasar modal Indonesia sekitar 92,35 triliun rupiah. Leo, kalau kita kembali sampaikan pandangan dari pengamat pasar modal ini juga cukup beragam. Ada yang menilai bahwa pada saat ini pasar akan merespon secara singkat, namun masih akan ada yang menilai tidak banyak berpengaruh terhadap pergerakan pasar modal Indonesia. Untuk tanda demikian, Leo. Kita akan nanti mengikuti seperti apa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Insan Suwardi melaporkan langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Dan saya masih bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Mbak Esther Agustin. Mbak Esther, apa yang Anda harapkan dilakukan oleh seorang Destri Damayanti untuk kemudian bisa meyakinkan pasar, para pelaku pasar uang khususnya, untuk tidak kemudian melakukan spekulasi-spekulasi yang tidak perlu, Mbak Esther? Ya, menurut saya yang harus dilakukan mitigasinya, ini kan kita lihat ya riset-riset sebelumnya sudah proven ya bahwa adanya political announcement itu akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar, IHSG dan lain-lain di pasar gitu ya. Sehingga mitigasi resikonya ke depannya harus melakukan konsistensi kebijakan gitu ya. Paling tidak untuk yang instrumen tingkat suku bunga itu harus dilakukan terlebih dahulu jika terjadi pelemahan nilai tukar dan IHSG gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat lagi untuk hedging ya beberapa nilai tukar rupiah terhadap US dollar ini harus dilakukan jika depresiasi rupiah terhadap nilai tukar itu terus terjadi, maka intervensi Bank Indonesia itu juga harus dilakukan untuk mencegah pelemahan nilai tukar terhadap US dollar gitu, Mas. Baik, saya ingin ke Mas Fahrul Fulvian dari Trimegah. Mas Fahrul, indeks turun tapi kelihatannya sekarang sudah mulai hijau. Saya tidak tahu ada, ya ini masih fluktuatif. Mas Fahrul, Anda lihat hari ini kelihatannya investor akan stay away dulu atau memang indeks masih akan stabil seperti ini? Kalaupun minus ataupun positif tidak terlalu banyak, Mas Fahrul.
Iya, Mas Leo, seperti yang sudah saya ceritakan tadi sebelumnya, Iya. pada dasarnya tadinya kan di bursa ada 3 sentimen negatif, yakni MSCI, likuiditas dan ketidakpastian kebijakan. Yang Ya. tiga hal ini sebenarnya itu udah mulai di-solve dan pasar itu sudah ada bottomnya, Mas. Jadinya dan pada saat ini likuiditas itu lagi ada perbaikannya. Jadinya sentimen ini muncul ketika hal-hal lain yang tadinya jelek itu pelan-pelan sudah membaik. Karena Oke. itu saya melihat hari ini bisa jadi akan ada koreksi, tapi apakah koreksi dalam saya tidak lihat itu terjadi gara-gara valuasi kita sudah Ya. rendah sekali dan kedepannya likuiditas ini sedang dalam fase perbaikan, Mas. Itu yang aku lihat ya. Tapi Baik. memang ya aku lihat investor tidak stay away tapi akan cenderung sangat berhati-hati. Kita tadi Oke. sudah bisa lihat bahwa beberapa saham bank besar itu turun, itu pada dasarnya memprice in ada ketidakpastian dari kebijakan Baik. moneter. Kita akan ikuti tentunya seperti yang kita harapkan keterangan lanjutan dari Ibu Destri Damayanti dan juga Bank Indonesia terkait langkah apa yang akan terjadi. Kemudian juga kita harapkan ada pergantian yang tidak lama Gubernur Bank Indonesia definitif, dan harapan kita tentunya ini tidak membuat gonjang-ganjing baru di ekonomi Indonesia. Terima kasih Chief Economist Trimegah Sekuritas Fahrul Fulvian dan Direktur Eksekutif Indef Mbak Esther Agustin yang mencerahkan kami pagi ini. Mas Fahrul, Mbak Esther, terima kasih. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.